Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah Islam aktual. Jadi kalau begitu yang hari ini saya amati adalah para guru, para ustadz itu lebih kepada mengajar. Mengajar itu hanya transfer. Sementara mendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer, tapi berketeladanan antaranya. Terima penelpon berikut, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Bapak Rojak di Bogor, Pak. Pak Rojak di Bogor. Silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak, bagaimana hukum kalau seandainya nih ya, seseorang telah berbuat dosa. Nah, dosa itu sangat susah sekali untuk dihindari, Pak. Iya. Sudah berkali-kali, namun beliau ini punya keinginan dan keyakinan ingin sekali taubat, berkali-kali taubat, tetapi beliau jatuh kembali ke tempat yang sama, ke dosa yang sama. Apakah Allah akan ampuni beliau yang terus memohon ampun, tapi masih kemudian berbuat lagi masih gitu. berbuat lagi ya? Ya, ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, apakah kalau tobat itu akan diampuni? Ya, asal nasuha itu. Betul, Nah, pada kesempatan kali ini yang saya jawab yang kedua adalah bagaimana cara menjauhi dari maksiat sehingga tidak terjumus lagi. Ada 7 jawaban. Dari 7 jawaban itu cukup saya cuplik satu saja, melalui kisah dulu di zaman tabi'in. Ada anak yang tiap hari itu selalu hafal Quran. Maka suatu ketika dia mandi, terus kemudian selesai, kemudian dia menghadap ayahnya, dan setiap pagi dia selalu menghadap ayahnya untuk dites hafalannya. Mendadak pagi itu runtuh, lupa, nggak ingat sama sekali. Ayahnya bingung, wahai anakku, apa pagi ini yang kamu lakukan? Saya mandi di sungai. Apa yang lagi yang udah kamu cerita? Oh iya ya, saya tadi pas mandi ada apung yang jatuh, yang terapung, kemudian saya makan. Itu milik siapa? Saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu apel itu kemudian telesik di pinggiran kali itu pasti ada pohon. Nah, kalau di situ ada orangnya, nih beli, nih kasih duit, kamu minta izinnya, kamu minta ridhonya. Akhirnya bener, si anak ini akhirnya balik ke kali. Setelah begitu ke kali, diturut, akhirnya di situ ada pohon apel. Wah, berarti ini apel ini jatuhan dari ini. Pak, tadi saya ngambil apel, saya nggak ngelihat. Saya makan jatuhan apel yang tanpa sengaja, nggak izin Bapak. Ini Pak, saya beli untuk menerima ridhonya. Oh, nggak usah, saya sudah ridho. Bener. Akhirnya oke. Akhirnya sudah menerima ridho, terus balik lagi ke ayahnya. Ayah, saya sudah ketemu pemiliknya dan diridhokan. Udah, kalau begitu wudhu lagi. Setelah itu coba hafalkan hafalan. Ternyata kembali normal lagi. Nah, anak kecil ini akhirnya berfatwa ketika sudah menjadi orang hebat. Barang siapa kecipratan barang haram, maka berpengaruh pada rohaninya. Nah, anak kecil yang saya ceritakan ini bernama Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kecipratan barang haram, maka berpengaruh kepada rohani. Jadi kenapa hari ini kita kok sama tarikan maksiat lebih banyak daripada tarikan ke jalan Allah? Maka sangat mungkin jangan-jangan ada barang, makanan, minuman yang itu haram-haram. Jadi kalau ada makanan barang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sangat dengan sendirinya untuk ke jalan kebenaran itu berat sekali. Jadi kalau ingin tobat, maka langkah yang awal adalah teliti. Apakah makanan, minuman yang hari ini kita konsumsi itu kecipratan barang haram atau tidak? Kecipratan. Bagaimana kalau langsung? Apalagi langsung. Yang kecipratan aja berpengaruh, apalagi langsung. Harus diteliti. Muhasabah namanya. Muhasabah. Oh, saya hari ini makan barang haram atau enggak? Kalau itu ya, astagfirullah. Terus tobat. Terus kemudian sangat teliti. Maka kalau itu ya, maka insya Allah Allah yang akan menyelamatkan. Kita terima penelpon berikut, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan bapak saya, Pak. Iya, di mana? Di Banten, Pak. Di kampung saya kan ada hewan anjing yang masuk sumur. Iya. Jadi ini ada masalahnya gini, Pak. Kata Kiai kan airnya itu lebih dari 2 kula. Iya. Tapi yang satu lagi bilang kayak ini, hewan apa dulu yang jatuhnya? Yang saya tahu gitu ya, sebagai orang awam, Pak ya. Jadi airnya itu nggak berwarna, terus nggak berbau. Airnya juga
lebih dari 3 kulah lah Pak, banyak Iya. itu. Iya. Itu gimana Pak? Iya. Masalah masih bisa dipakai apa enggak Pak airnya? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama terkait dengan kulah. Iya. Hadis yang terkait dengan dua kulah itu hadis dhaif, dia maksudnya hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang dia berhenti hanya pada sahabat, jadi tidak sampai kepada Nabi. Iya. Nah, karena itu hadis ini setelah diteliti namanya mauquf. Dengan demikian hadis yang terkait bahwa wudhu minimal harus 2 kulah maka gugur dengan sendirinya. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif berarti nggak perlu dipakai, satu. Iya. Kedua, bagaimana kalau ada anjing yang baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah? Itu Warnanya gampang. tidak berubah. Gampangnya gini, apakah kita mau berkumur-kumur? Nah, itu pertanyaannya. Bekas anjing itu, pertanyaan mau berkumur-kumur nggak? Mengapa ini penting? Karena ini sifatnya relatif. Misalnya di daerah yang ada di daerah saya pernah lewat itu di Kalideres, itu kalinya hitam banget, tapi dipakai nyuci, dipakai mandi. Di daerah Karawang saya juga dipakai nyuci. Berarti bagi saya ketika di Ancol juga, ketika datang orang Ancol, jorok, tapi orang sana, enggak, ini enggak apa-apa. Karena sudah Berarti biasa. relatif. Iya. Artinya relatif hitam bagi orang Jakarta itu enggak, istilahnya enggak. Jadi istilahnya disebut najis, sebenarnya bukan najis. Itu sifatnya relatif. Jadi kalau misalnya ada anjing yang seperti itu kejebur, pertanyaannya adalah mau nggak mandi bekas anjing seperti itu, apalagi sudah mati. Kalau nggak mau, apalagi dipakai wudhu. Nah, gitu. Konteksnya di situ. Islam aktual yang ketiga, itu pendapat dari Hasan Hanafi. Saat itu Hasan Hanafi melihat fenomena yang ada di Arab, melihat fenomena secara keseluruhan. Kenapa kok umat Islam itu mundur?